datang dengan tiadanya huruf tak terdatang mutlak, huruf lainnya hamzah au sukun mengiring tabi'iyah yakun mat kedua pariyun terhenti atas hamzah atau sukun semata-mata pas hurufnya tiga tersusun pada lapas wain dinuiha misalnya terhafaz jar sebelum ya dhab sebelum wawi qad fathah tetap sebelum alif mesti syarat jadi huruf linnya sama wawi insakana dan sebelum fathah nyata mad di dalam Quran suci tiga hukum itu wujubu wal jawazu wal luzum mad wajibun muttasilun bila jitu hamzah mengiring mad di kalimah satu mad jaizun mumpasilun dua wajah bila mana masing-masing di kalimah bersamaan in arada suku pada waqaf seperti nasta'inu bila ada hamzah datang mendahulu mat ternamalah mad badal ka'aman mad lazimun alif sukun tetap mengiringi mad di wasal dan di waqaf empat cukup keterangan mad lazimi karena ada harfi ada yang kalimi masing-masing mukhaffafun mutsaqalu maka ini empat nyata mufassalu maka jika di kalimah sukun datang serta huruf mad bernama kilmi terang jika pada huruf sulasi terdapat mad menengahi namanya harfi tepat jika diidghamkan mutsakkalun nyata jika tidak maka mukhaffafun rata mad lazimun harfi pada awal huruf adanya terdapat kumpul pada katanya kam asal naqas dan wajahnya tamatnya akhas dan yang lain huruf sulasi alif madnya tabi'i dibaca satu alif itu pula dalam pawati suar kumpul di hayyin tahirin nyata benar majmu' pawati suar 14 silhu suhairum mangqata'ka cukup dengan hidayatillahi somad nazam batu ngumpal atas yang di qasad bermimu terjemah dengan rajas
Arab dan terhias dengan lisan orang Arab, diterjemah oleh otak luar jasad. Tahun tetap tanpa pikirkan di jasad. Wahai adik, hai saudara, hai saudari, coba ukur ini syair kanan kiri. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Moga Tuhan yang bersifat Rahman Rahim mengur paham jelas jadi alim. Puji ilahi dan salat serta salam atas Nabi dan semua ala tamam. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa inna hadatal wadin fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نستمر بقراءة المنظومة البيكونية للعلامة الشيخ طه ابن محمد فتوح البيكوني رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. وحيد اثنين ثلاثة. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي الأرسل وذي من أقسام الحديث عيد وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح ومتى إسناده ولم يشذ أو يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضابطه ونقله والحسن المعروف تركا وغدا رجاله لك صحيح اشتهى وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وأقصى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائم أرود أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قالت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضاف إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه صحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمؤضل الساكت من اثنان وما أتى مدى
لنوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن يقول عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسكته لكن يسب أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه المال فالشذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد وقياته بثقة أو جمع أو قصر وما بعلة جمود أو خف معلل عندهم قد عرف ودخل في سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ رواة اتصالات اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعذرنا وتغفرنا وتبتلات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تذكرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح ذات رحمتك عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملكك وعلى آله وصحبه وسلم وانشر وأنصر في الأرض العالمين يا عالم السر وإعلان أصل قصدي وشاني واذهب عني همي وأحزاني وانشر وأنصر في الأرض العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وأدخلنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وأدخلنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وأدخلنا بالصالحين. اللهم استر عين شيخي عني ولا تدري طاقة علمه مني. اللهم استر عين شيخي عني ولا تدري طاقة علمه مني. اللهم استر عين شيخي عني ولا تدري طاقة علمه مني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا بالدارين آمين. الحديث الخامس والعشرون عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس في كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رويناه بالبخاري. Ini hadis yang ke-25 ya. Singkat hadis ini tapi ya luar biasa padat kandungannya. Ini masalah al-haya. Al-haya itu artinya apa? Malu ya, malu. Nah ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Abi Mas'ud Al-Badri, nisbatun ila badrin sakanan la syuhudan, katanya di sini. Kenapa dikatakan dia Al-Badri? Karena dia tinggal di sekitar Badar itu ya, Al-Badri ya. Sekitar tempat perang Badar gitu ya. Perang Badar terkenal yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, beliau ini di sini disebutkan nisbatun ila badrin sakanan la syuhudan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asah. Dia karena bukan bukan hanya menyaksikan atau ikut berperang, tetapi dia memang tinggal di situ di sekitar Al-Badar itu. Ya. Nah, kalau dinisbahkan kepada syuhudan, artinya dia ikut banyak, ya, banyak sahabat-sahabat yang ikut berperang. Ya, sekitar berapa? 300-an ya, 313 orang itu yang ikut berperang di perang Badar. Itu baru tahun kedua Hijriah. Nah, ini apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Ya, sesungguhnya sebahagian daripada apa yang didapati oleh
apa yang dijumpai oleh manusia min kalamin nubuwah, daripada kalamin nubuwah, ya, perkataan kenabian, ya, dari para nabi-nabi yang pertama dulu sampai Rasulullah SAW, nabi seterusnya, itu ini hikmah, ya, ini lafaz yang mengandung hikmah, ya. Itu juga diungkapkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka kerjakanlah, ya, semaumu. Perbuatlah, isna ma syi'ta. Perbuatlah apa yang engkau kehendaki. Nah, ini apa artinya? Ya, manusia itu kan punya batas, ya, punya ketentuan. Ada yang disebutkan syariat, ya. Syariat, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ya, ada yang mubah. Itu pembatasan di dalam syariat itu, ya. Nah, jadi kemudian ada juga masalah-masalah yang menyangkut akhlak, ya, akhlak, apa yang dianggap baik oleh orang-orang yang baik, orang-orang tertentu, juga itu yang harus kita laksanakan juga, ya, mengandung ini akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini maknanya anna mimma tafaqat alaihi syara'i idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini ittifaq, ya, syariat-syariat yang dahulu sampai, ya, kenabian Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selalu diungkapkan ini. Artinya syariat seperti ini ya memang ada masalah yang disebut dengan masalah al-haya itu. Haya ini sangat penting sekali. Ya, jadi manusia itu lain dengan makhluk yang lain, ya, lebih-lebih dengan binatang. Manusia itu punya haya, ya, punya malu, ya. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Bahkan ada juga mengatakan di dalam hadis yang lain al-haya'u syatrum minal iman. Haya itu, malu itu adalah bagian daripada iman. Kalau tidak ada malunya seorang, ya sudah, imannya hilang, ya, hilang sebahagian. Nah, ini orang-orang yang tidak punya malu, ya, pada manusia, juga tidak malu kepada Tuhan, kepada Rabb-Nya. Kalau tidak malu kepada Allah, malu kepada sama manusianya. Oleh sebab itu malu ini, ya, sangat penting, ya. Tapi kalau orang yang tidak malu, katanya perbuatlah, itu akan dibalas, ya. Pasna ma syi'ta, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ketentuan-ketentuan yang haram kemudian dikerjakan dengan cara tidak malu, ya, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu itu, ya, penting, ya. Nah, nanti kalau itu kan bedanya kita, ya, laki-laki dengan perempuan itu agak banyak sedikit, ya, malunya lebih banyak, ya, lebih banyak malunya daripada untung, ya. Kalau tidak ada malunya ini rusak, ya, manusia itu akan rusak. Ya. Jadi sifat perempuan itu adalah pemalu, ya. Kita juga, ya, harus begitu, malu, ya. Malu dalam
memperbuat hal-hal yang merusak, ya, merusak tatanan hidup, ya, merusak ketentuan-ketentuan yang bisa membedakan kita dengan binatang. Ya. Ya. Dalam hadis juga disebutkan al-haya'u khairun kulluhu, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan al-haya'u khairun kulluhu khair. Ya, cuma ada sebahagian ya malu yang tidak terpuji, misalnya malu dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, ya. Jangan sampai begitu, ya. Kalau malu dalam mengerjakan kejahatan, ya, itu sangat baik. Tapi di sini ya al-haya'u khair kullu, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, katanya. Nah, ini idza lam tastahi, apabila kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, perbuatlah ya apa yang engkau kehendaki, ya seperti ya, binatang, tapi ada ketentuannya. Binatang itu kan di mana saja dia mau melakukan sesuatu, ya tidak ada yang dilihat. Jadi kecuali orang yang sudah hilang akalnya, tidak punya akal, itu sudah tidak ada malu. Coba lihat orang-orang gila kan, orang gila itu kan tidak punya tidak punya akal. Artinya akalnya itu rusak. Itu kalau orang yang gila. Atau yang setengah misalnya akalnya rusak, apakah itu disebut? Ya, mungkin kalau bahasanya ya salah katanya, sesalayan, atau ablah katanya, ablah. Nah itu sebahagian mungkin ya akalnya itu agak kurang begitu, ya, kurang. Tapi kalau yang rusak sama sekali itu seperti orang gila, itu sudah tidak malu-malu, ya, tidak malu, tidak tahu siapa-siapa, ya, ngomong semaunya, ya, berbuat semaunya, melakukan sesuatu semaunya. Itulah orang yang untunglah kita diberikan akal ini untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah ini, jadi ini adalah kalamin nubuwatil ula ila nubuwatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini artinya ya, ittifaq, ya, ittifaq syariat-syariat yang dulu itu tentang haya ini sampai ya zaman Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya haya itu harus ada dalam diri manusia itu, ya. Sekarang ini ya haya itu agak berkurang sedikit, ya. Orang sekarang terang-terangan kadang-kadang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh syariat, ya. Ini sekarang sudah agak mulai terjadi, ya. Nah, dulu waktu dulu, ya, orang kalau misalnya sekolah-sekolah yang umum itu beda dia dengan sekolah-sekolah yang sekolah agama ini, cara berpakaiannya, ya. Malu orang kalau sekolah di di madrasah itu akan memakai pakaian-pakaian yang mengumbar aurat itu. Ya. Ini dulu Maulana Syekh sedikit, ya, merubah cara-cara berpakaian, tapi sekarang alhamdulillah, ya, sudah merata
Dulu kalau sekolah-sekolah umum itu dia pakai pakai rok yang pendek gitu ya, pakai you can see namanya dulu ya, pendek roknya ya, bisa kelihatan. Kalau ada angin misalnya bisa terbang itu bisa kelihatan yang dalam itu. Kalau dia tidak punya tutupan di dalam itu ya. Maulana saya dulu ya membuat madrasah ini dengan menentukan pakaian kerudung ya bagi perempuan itu, kemudian kita yang laki-laki pakai songkok ya, pakai kopiah dulu ya, pertama-tama itu belum ada sekolah-sekolah yang lain itu belum ya, tak ada. Nah, cuma itu diatur oleh Maulana Syekh ya, cara berpakaian dulu ya. Kalau muallimat itu ya tutup dari atas sampai bawah. Malah tidak diberikan dia pakai pakai baju-baju yang ketat gitu ya, baju-baju yang ketat. Nah itu dulu ya, karena dulu banyak model-model juga ya, model pakaian ada namanya kebaya ya. Kebaya itu ini terbuka di depan ini ya, di depan terbuka ya, cuma sedikit saja ditutupi begitu, itu namanya kebaya. Tapi kalau kebaya pakaian Arab yang sekarang tutup dari atas, itu namanya kebaya. Tutup dari atas ke bawah yang pakai cadar itu. Nah itu kebayanya orang Arab. Kalau kebayanya orang Sasak dulu, nah itu yang ditutup sedikit ketat, kemudian ditutup sedikit di depan itu. Jadi kelihatan sebahagiannya. Itu dimulaikan oleh Maulana Syekh dulu untuk membedakan ya pelajar agama dengan pelajar yang itu. Nah tapi alhamdulillah sekarang ini juga mengikuti dia. Kita tidak kalah ya, kita tidak kalah. Nah jadi kita seolah-olah menunjukkan suatu kebaikan. Jadi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, jangan kita yang pakai agama mengikuti mereka itu. Tetapi alhamdulillah sekarang ini kita itu diikuti. Tidak ada sekarang di sekolah umum juga yang pakai seperti rok. Malu dia, ya, karena kita lebih banyak. Nah jadi ada sifat malunya, ya. Rawainahu bil Bukhari. Ini kami riwayatkan kata Imam Nawawi pada kitab Bukhari. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Summa qala as-sadi wal ishrun. Hadis yang ke-26. An Jabir radhiyallahu taala anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala zalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am. Rawainahu fi Muslim. Ini hadis yang ke-26. Ini yang bersumber dari seorang yang tidak disebutkan di sini. Tapi di dalam sanadnya ada mengatakan rajulan itu yaitu namanya An-Nu'man ibnu Qaukal ya. An-Nu'man ibnu Qaukal ini rajul ini dalam sebagian riwayat ya. Dalam sebagian riwayat ini dari Sayyidina Jabir itu tidak menentukan mengatakan namanya ini. Jadi beliau mengatakan rajulan saja. Ya. Anna rajulan kata sahabat Jabir bin Abdullah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata laki-laki itu, ara'aita ya Rasulullah idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal. Ya. Ara'aita di mana akhbirni. Ya. Akhbirni ya Rasulullah. Ya.
beritahulah kepadaku ya Rasulullah, bagaimana kalau saya mengerjakan al-maktubat saja, mengerjakan ya yang perdu-perdu saja dalam sholat ini ya. Sholat itu kan yang perdu itu ada 5 waktu kan, tetapi yang ghairu fard yaitu banyak sekali ya, sampai 16 sampai 18 ya, macam-macam sholat sunnah itu. Tapi orang ini bertanya mengatakan, bagaimana beritahu saya Rasulullah, andai kata atau jika saya sholat yang wajib saja yang 5 waktu itu, wasumtu Ramadan dan saya puasa Ramadan, wa ahlaltul halal dan aku menghalalkan yang halal, artinya mengerjakan yang halal ya, wa ahlaltul halal dan aku mengerjakan yang halal ya. Wa haramtul haram dan mengharamkan yang haram, artinya haram tu istanabtu ya, istanabtu aku menjauhi yang haram. Ahlaltul halal fa'altu mu'taqidan bihillihi. Nah, jadi saya mengerjakan yang halal-halal saja ya. Kan hal itu banyak sekali ya. Tapi mana yang halal-halal itu saya kerjakan. Yang haram itu saya jauhkan katanya ya. Walam azid ala zalika, aku tidak menambah ya, tidak menambah yang yang halal itu saya tekadkan itu halal. Jadi beda ya kalau kita mengtekadkan sesuatu yang halal itu haram atau mengtekadkan yang haram itu halal, ini berbahaya, ini bisa orang itu kafir ya, kafir. Nah sekarang sholat itu misalnya sudah dimaklum bidarurah itu tentang wajibnya ya, wajibnya kita mengatakan tidak wajib ya, seperti ada sekarang orang-orang mengatakan tidak wajib itu ya sholat itu, atau puasa Ramadan juga diiktikadkan itu tidak wajib ya. Nah itu juga itu orang itu kafir. Kalau maklum bidarurah, semua orang sudah memaklumi, mengetahui bahwasanya itu adalah wajib, itu adalah haram. Nah, sekarang kita halalkan yang haram, kemudian kita haramkan yang halal itu. Nah ini dalam ilmu tauhid itu kan ada ya. Ada sesuatu katanya ucapan atau perbuatan yang menyebabkan orang itu kafir, walaupun itu tidak disadari. Dia mengucapkan kata-kata itu atau dia mengerjakan itu, kemudian dengan tekad dietekadkan. Nah ini bisa menyebabkan orang itu kafir ya. Jadi seperti misalnya dia ikut-ikut ya sholat ke gereja misalnya ya, sholat ke gereja, padahal itu tidak boleh kan ya, itu sudah dilarang itu untuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bolehkan. Nah dia bolehkan. Nah ini juga menyebabkan orang itu bisa kafir ya, kafir. Wa halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid zalika syai'an, aku tidak menambah ya, tidak menambah dan tidak mengurangi sesuatu. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga ya. Qala na'am, kata Rasulullah, iya bisa kamu masuk surga ya.
Jadi ini ya, kalau benar-benar kita melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, kemudian kita jauhkan yang haram-haram, itu kita bisa masuk surga. Tetapi sekarang dia mengerjakan banyak yang haram-haram juga dikerjakan, ya, dilakukan. Ini dia tidak bisa masuk surga. Ini apa artinya ini? Ini katanya fi dalil ala jawazi tarkil tatawu'at ra'san. Ya. Ini dalilnya bisa kita tidak mengerjakan yang tatawu itu. Ya, yang tatawu artinya yang sunat. Ya. Ini dalilnya kita bisa atau boleh untuk meninggalkan yang tatawu itu. Tetapi kalau orang ingin untuk mendapatkan nilai lebih, ya hendaklah kita kerjakan tatawu itu juga. Ya. Kalau dia misalnya mau mengerjakan sholat yang misalnya sholat ad-duha atau sholat al-lail, ya, sholat sunat al-fajr misalnya, itu pahalanya kan luar biasa besarnya. Ya, ini juga dalam rangka kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab cara kita untuk takarrub kepada Allah, dekat kepada Allah itu dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah ini, at-tatawwu. Ya, dalam hadis qudsi kan disebutkan di situ, hambaku yang ingin untuk dekat kepadaku, katanya, ya hendaklah dia mengerjakan ya an-nawafil. An-nawafil itu artinya yang sunat. Ya. Nah, itu sebabnya kan ahli tasawuf untuk membersihkan diri, untuk mendekatkan diri, ya, itu ada yang disebut dengan tarekah kan. Tarekah itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada syariat namanya kan. Syariat itu adalah aturan agama. Ya, aturan itu kita harus kerjakan syariat itu. Yang wajib kita laksanakan, yang sunnah juga kita laksanakan, yang haram kita jauhi, yang makruh juga kita jauhi. Ya. Nah, itu syariat, ya, syariat itu. Nah, untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan dengan kita melaksanakan an-nawafil ini, yang sunat. Jadi jangan mengatakan ini kan ada dalilnya, ya, kita tidak kita akan masuk surga walaupun kita tidak mengerjakan sholat sunnah, sholat ini atau puasa ini. Itu ya boleh kan. Kemarin sebelum hadis ini kan ada sebelumnya itu katanya ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyata al-hasanah. Apa katanya dalam hadis itu? Ya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyata al-hasanah tampuha, ya. Nah, jadi karena manusia ini tidak bisa untuk mulus, mesti ada dosa lebih-lebih sekarang ini, lebih-lebih di akhir zaman ini. Kita banyak melakukan kesalahan dosa, ya. Kesalahan itu banyak sekali kita lakukan. Jadi bagaimana cara kita? Wa atbi'is sayyata al-hasanata tamhuha, ya. Itu hasanat itu bisa menghapus kesalahan. Nah, kalau misalnya kita terus di rumah saja tidak bergaul itu dan ini, ya barangkali bisa. Tapi kan sekarang ini tidak bisa, ya. Tidak bisa kita ke rumah, mesti kita juga muamalah ya sama teman kita, sama manusia, ya. Kemudian juga
muamalah dengan Allah, muamalah dengan sesama manusia. Nah, pasti dalam muamalah itu ada ya kekeliruan, ada kesalahan. Nah, dalam rangka ini kita dianjurkan untuk senantiasa mengerjakan banyak ya kebaikan. Al hasanat itu harus banyak kita kerjakan. Nah, sehingga kan ulama mengatakan sekarang ini katanya itu luzumul buyut, katanya luzumul buyut ya. Sekarang zaman fitnah kita kalau bisa katanya harus tetap di rumah ya. Kemudian kita merasa cukup dengan apa yang ada itu, kita merasa cukup dengan apa yang ada ya. Tapi kan kebanyakan kita tidak cukup ya, tidak merasa cukup. Kalau dulu ya orang puasa seperti misalnya Abi Hurairah atau sahabat-sahabat yang lain ahlus sufah itu dia cukup ya, kalau tidak ada yang dimakan dia puasa ya, puasa. Kalau ada ya dia tidak. Ini cukup dengan apa namanya tamar itu hanya 10 biji saja satu hari ya, cukup dia dengan itu. Sekarang kita bisa cukup, kawan-kawan di sekitar kita kan makan yang enak makan, ada saja keinginan kita. Nah, jadi ini kalau bisa ya, kecuali orang-orang yang apa namanya pergi khalwat ya, berkhalwat jauh daripada manusia, tidak bergaul dengan siapa. Itu bisa terhindar daripada dosa, maksud saya ya, terhindar daripada dosa ini. Nah, jadi ini katanya fihi dalilun li jawazi tarkit tatawu'at rasa. Boleh kita meninggalkan yang tatawu itu ya. Tapi kalau ingin nilai yang tambah, misalnya kita terutama sekali dalam belajar ini kan harus ada amalan-amalan pendukung untuk kita bisa terhindar daripada, untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk cepat bisa mendapatkan ilmu itu. Ada dianjurkan kita ya, jangan terlalu banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa, karena ilmu itu tidak bisa bercampur dengan dosa ya. Kata Imam Syafi'i, apa katanya, syaqatu ila waqi isu hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi ya. Jadi ada kadang-kadang kita ya susah untuk menghafal, susah untuk menerima, susah untuk paham. Nah, itu barangkali karena banyaknya dosa, karena di dalam hati itu ada bintik-bintik yang tidak bisa masuk satu nur cahaya, itu tidak bisa. Nah, karena itu Imam Syafi'i mengatakan fa arsadani ila tarkil ma'asi ya. Terus apa katanya? Wa akhbarni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi ya. Jadi tidak bisa akan berkumpul ya. Jadi kalau kita mau ilmu ya, ilmu yang barakah, ilmu yang murni, itu harus dijauhkan ya, jauhkan dosa-dosa itu. Lebih-lebih makanan-makanan juga ya, makanan-makanan yang masuk di dalam menjadi darah daging kita, itu harus dijaga juga ya.
ثم قال السابع والعشرون عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Rawainahu fi Muslimin. Qala al-ulama hadzal haditsu min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutabiqun liqaulihi ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Qala jumhurul ulama maknal ayah wal hadis aminu wal tazimu ta'atallah. Ya. Ini mana hadis dan mana ayat yang tadi itu. Ya. Jadi ini hadis yang ke-27. An Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu taala anhu qala. Ya, dari Sufyan bin Abdillah mengatakan qultu ya Rasulullah, ya aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah qul li fil Islam, katakanlah kepadaku dalam Islam qaulan, suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, aku tidak menanyakan hal itu kepada seorang selain engkau. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim. Satu saja ya. Ini menjawab kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Qul ya amantu billah tsumma istaqim. Nah, kemudian istaqim, luruslah dengan itu. Jadi seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang satu perkataan yang singkat, ya, yang singkat, yang harus saya pegang, ya, tidak saya tanyakan lagi, tidak ada perlu pertanyaan lagi, ya. Rasulullah mengatakan, katakanlah amantu billah, aku percaya kepada Allah. Ini masalah iman, ya. Tentunya bukan hanya percaya kepada Allah saja, ya, tetapi juga percaya kepada yang lain-lain itu, ya, seperti disebutkan dalam iman itu, ya, rukun iman. Karena rukun iman itu ada 6, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, dan percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah percaya kepada Allah dengan aturan-aturan Allah, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an yang harus kita percaya ini, ya, sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, sehingga bukan hanya, ya, iman kepada Allah saja, tapi iman kepada yang lain-lain itu, termasuk iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, ya, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, kemudian iman juga kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita beriman? Zakiran bilisanika mustahdiran litafasil iman allati, ya, usyira ilaiha hadis Jibril. Nah, di sini disebutkan iman kepada Allah itu dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingatnya, ya, mustahdiran bil qalb, menghadirkan, ya, Allah itu dalam hati, dengan tafasilnya, ya, tafasil iman, artinya iman kepada yang lain itu juga sesuai yang ditunjukkan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu beriman pada ini. Sudah ada ketentuannya. Nah, kalau itu kita kita pegang, kemudian kita tetap hadirkan itu dalam hati kita, nah insya Allah kita akan terus ya melaksanakan perintah Allah. Nah, berarti istaqim ini di sini disebutkan istaqim ala amalit taat, ya, wa intihai al mukhalafat. Istaqim artinya kerjakanlah ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukan hanya iman, karena iman itu kan ada disebutkan iman itu katanya tasdikun apa katanya? Tasdikun bil qalbi, ya tasdikun bil qalbi. Mengucapkan dengan lidah dan mentasdikannya dalam hati. Kemudian ada juga mengatakan wa amalun bil jawarih. Ya, itu yang dimaksud dengan iman. Jadi kita menyebut atau mengatakan bahwa saya percaya, ya. Kemudian kita percaya kepada Allah, kemudian dibenarkan oleh hati ini. Kemudian juga diamalkan oleh al-jawarih. Nah, itu menurut Imam Syafi'i itu ada sulasi katanya, ya. Al-i'tiraf bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Ya, bil jawarih. Itu bagian juga daripada itu menurut Imam Syafi'i dan ahli-ahli tasawuf. Tapi menurut Imam Hanafi cukup dua, ya. I'tiraf bil lisan, ya, mengucapkannya, mengatakan saya percaya. Kemudian ditasdiqkan dengan hati, sudah cukup. Adapun amalun bil amalun bil jawari itu ya bukan termasuk daripada iman katanya. Ini. Tapi Imam Syafi'i dan ahli tasawuf mengatakan itu termasuk. Tidak ada artinya iman kalau tidak disertai dengan amal perbuatan. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini istaqim. Kalau kita sudah beriman itu ya harus iltazim, kalau harus mulazamah dengan iman itu, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jadi ini namanya iman, ya. Di dalam Al-Quran kan disebut innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian tetap istiqomah dengan apa yang diucapkan itu, ya, dengan apa yang diucapkan. Artinya kalau dia beriman kepada Allah, tentunya dia perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kemudian apa yang itu dilaksanakan, perintah-perintah Allah itu yang disebut dengan istiqomah, ya, istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada khauf bagi mereka itu, dan mereka itu tidak akan mengalami kesusahan, yahzanun, ya. Qala jumhurul ulama makna al-ayah wal hadis aminu waltazimu ta'atallah. Nah, itu makna hadis dan makna ayat ini. Itu menurut jumhurul ulama. Apa yang maksud dengan jumhurul ulama? Ya mayoritas kebanyakan ulama ya mengatakan makna hadis dan makna ayat itu katanya aminu, berimanlah kamu, waltazimu, dan mulazamah, lazim, ya, terus menerus taat Allah,
mengikuti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita ini sebagian kadang-kadang ya ini lupa ya. Kita kadang-kadang sewaktu-waktu iman itu hilang ya, hilang. Karena seseorang yang imannya terus ada itu tidak bisa akan mengerjakan kejahatan as-sayyi'ah ya. Di saat mereka itu mengerjakan suatu sayyi'ah, suatu larangan-larangan Allah, nah di situ imannya itu hilang ya. Karena selama mereka itu ingat kepada Allah ya, ingat kepada ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti tidak berani untuk melakukan dosa ya, melakukan kesalahan, apalagi kepada kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melakukan maksiat ya kepada teman-teman kerja, kadang-kadang kita tidak berani ya. Nah, jadi itu iman itu harus dikuatkan ya, dikuatkan. Sehingga kalau iman itu sudah melekat, iman itu sudah sudah ada, ini orang itu pasti tidak berani untuk melakukan pelanggaran ya. Jadi ada dalam hadis kan disebutkan orang yang mencuri, kalau di saat dia mencuri itu ya imannya itu sudah tidak ada. Atau orang berzina juga, di saat dia melakukan itu ya dia imannya sudah hilang ya. Nah oleh sebab itu ya dalam hadis itu jadidu imanakum ya, hendaklah kita terus memperbaharui iman kita itu. Nah jadi kita ini kadang-kadang tepung lepas ya, sementara ada iman kita takut gitu. Nanti sebentar lagi kadang-kadang ya dengan godaan syaitan itu iman itu bisa berkurang. Nah oleh sebab itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu katanya bisa bertambah ya dan bisa berkurang. Bertambahnya itu dengan apa? Dengan banyak terus mengingat Allah, banyak mengerjakan ya perintah-perintah Allah, banyak ya pendekatan dengan amalan-amalan, itu bisa iman itu akan semakin kuat ya, kuat. Coba beramal-amalan, lakukan saja amalan-amalan yang baik ya, yang diperintahkan ya, kemudian dimasukkan zikir bil lisan wabil jinan, dengan hati. Nah insyaallah kita bisa terjaga ya, bisa terjaga iman kita itu bisa tetap ya. Nah ini sangat dikhawatirkan juga ya, bukan banyak manusia, bahkan ulama-ulama yang soleh-soleh itu juga mengkhawatirkan imannya itu bisa hilang ya. Jangan-jangan nanti di saat dia meninggalkan dunia ini imannya itu bisa hilang ya. Nah oleh sebab itu ya kita harus banyak ya mengucapkan la ilaha illallah ya. Jadi karena iman itu ya kata Imam Hanafi salah, itu penyebab iman itu akan hilang itu antara lain katanya tarkis syukri, kita meninggalkan syukur, tidak bersyukur ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, tarkus syukri katanya. Jadi itu ada 3 disebutkan di situ ya. Pertama, bisa menghilangkan iman itu katanya nanti
itu tarkus syukri. Kita tidak bisa bersyukur ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan, yang dianugerahkan kepada kita. Ya, nikmat ini banyak sekali kan, nikmat. Ya termasuk kita ini juga nikmat yang luar biasa kita diberikan menjadi seorang pelajar agama ya, penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu itu adalah pekerjaan yang atau profesi yang luar biasa. Bahkan abdalul amal ala wajhil ardi talibul ilmi. Ini kita syukuri untung jadi jadi gelandangan jadi apa sarana kurang pegawaian tua termasuk kode ya, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat menjadi seorang penuntut ilmu. Kemudian ya, orang tua kita diberikan kesehatan untuk mencarikan kita ya rezeki dalam rangka kita menuntut ilmu ini. Kemudian kita diberikan banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan biasanya kan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain banyak sekali ya, yang kita tidak sadari nikmat-nikmat itu. Nah, ini kalau semua nikmat-nikmat itu kita tidak syukuri, ini berbahaya. Terutama nikmat iman Islam ini ya, kita tidak syukuri. Nah, ini pada akhirnya nanti nikmat itu akan hilang. Nah, ini menurut Imam Hanafi ya. Kemudian yang kedua katanya adalah zulmul ibad ya, menzalimi sama hamba Allah. Kalau orang yang menzalimi ya sesama hamba Allah, nah ini dikhawatirkan imannya itu akan hilang nanti ya, akan hilang. Apa arti menzalimi sesama hamba ya, di arah salah dengan ya, kemudian kita bicarakan ya, barangkali orang itu benar ya, kemudian kita ceritakan, mengatakan begini, atau pokoknya banyak ya cara orang menzalimi sesama hamba Allah ya. Nah, jadi ini kezaliman apa zalim itu kan buat usia gairi mahali, meletakkan sesuatu itu bukan tempatnya. Itu yang dimaksud dengan zalim ya, dengan zalim. Nah, ini jangan suka menzalimi orang, karena orang yang dizalimi itu dosa doanya itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kabulang doana ya, yang ada dalam hadis itu kan termasuk apa katanya menunda-nunda ya, hutang juga termasuk zalim ya, menunda-nunda membayar hutang itu juga katanya. Apa katanya dalam hadis itu ada disebutkan di situ, kita berjanji misalnya, berjanji mengatakan begini, kemudian kita tidak laksanakan janji itu termasuk zalim ya. Pokoknya banyak sekali ya kezaliman. Nah, ini sangat berbahaya ya, karena kalau tidak kita minta maaf kepada hamba yang kita zalim itu, ya sudah, tetap dosanya itu tidak bisa akan dihapus, tidak bisa akan hilang ya, kecuali dosa kepada yang hubungannya dengan Allah itu yang diampuni ya, itu yang diampuni karena Allah Maha Pengampun. Tetapi yang ada hubungannya dengan sesama hamba itu sulit diampuni, kecuali kalau
kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan yang kita zalimi itu. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu katanya itu al-khawf, ya, adabul khawf fi su'il khatimah. Tidak ada kekhawatiran kita untuk mendapatkan su'ul khatimah, ya. Ditulah khawatir kan, ditulah takut-takut. Padahal kita kan ya sudah banyak ya ulama-ulama yang mengatakan Imam Tirmizi termasuk ya, Imam Tirmizi itu pernah berjumpa dalam mimpi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya doa bagaimana dia berdoa kepada Allah untuk tetap imannya ya sampai dibawa ke hadapan Allah sampai dia mati. Jangan nanti di akhir ya kematian itu dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Atau itu kadang-kadang ya itulah mikirannya kan. Aku sakit tahu padahal di situ banyak orang-orang yang di akhirnya itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis itu maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sampai kita menjelang wafat itu ya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang nantinya itu dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Seperti siapa itu? Ya seorang sahabat itu. Ya. Seorang sahabat itu tidak bisa mengucapkan gara-gara dia mendahulukan istrinya dengan orang tuanya. Ya. Syarana. Nah, itu dosa-dosa yang menyebabkan orang itu su'ul khatimah. Ya, su'ul khatimah. Ya padahal ya, dia sebelumnya itu bisa mengucapkan la ilaha, tapi di saat dia meninggal dunia itu tidak bisa mengucapkan itu alqamah ya. Nah, itu seperti itu. Tetapi untung ya ibunya ya memaafkannya sehingga bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada takutnya seseorang untuk mendapatkan su'ul khatimah ya. Itu juga termasuk katanya termasuk orang itu nanti menyebabkan dia mendapatkan su'ul khatimah. Jadi ada 3. Pertama tadi adalah tidak ada kesyukuran jalan nikmat, mendapatkan nikmat Allah. Kemudian yang kedua zulmul ibad, menzalimi sama hamba, banyak menzalimi seorang hamba. Kemudian yang ketiga adamul khawf, su'ul khatimah. Tidak ada khawatirnya untuk mendapatkan su'ul khatimah ya. Nah ini jadi hadis yang ke-27 ini mengatakan ya qul amantu billah tsumastaqim ya. Tsumastaqim. Jadi itu saja ya. Singkat tapi ya, ini adalah min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis ini katanya bagian daripada jawami ya, yang maknanya jami ya, menyeluruh ya, singkat tetapi maknanya itu adalah luas ya, luas. Wa huwa mutabiqun liqaulihi ta'ala. Ini mutabik ya, cocok atau bersamaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian dia tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Qala jumhurul ulama makna al-ayah wal hadis aminu waltazimu ta'atallah. Ini makna hadis dan makna ayat itu. Ya. Jadi aminu, berimanlah kamu, waltazimu imanakum. Bita'atillah, dengan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada acara sekarang ini, acara penerimaan murid-murid katanya, murid-murid baru se-Pompes ini. Ya, tapi nanti kalau Mahat mungkin di Zikrul Hauliyah ya. Apa sekarang juga Mahat? Hah? Mahat juga sekarang? Oh, nanti biasanya saya tidak tahu, tapi ada perubahan apakah kita Zikr atau tidak, mungkin insya Allah Zikr ya. Tapi saya mendengar sekarang juga di TV itu sudah mulai ada lagi COVID ini ya di Jawa. Sudah ada katanya 3.000 sekarang ini. Makanya dianjurkan ya, bahkan diwajibkan kalau di Jakarta itu pakai masker ini. Ya sudah mulai sekarang ini. Ya mudah-mudahan jangan nanti kita sudah terpuruk ke ekonomi kita sebab COVID ini, penyakit yang 2 tahun ya, orang tidak berhaji juga, segala aktivitas itu ya semua dihentikan ya. Nah, sekarang kita mulai sudah mengadakan aktivitas kembali. Ini juga adalah nikmat ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu malak dah kuna ceritana Arab ya. Ini sudah kemarin kita dapat cerita ada 2.000-an katanya yang kena dengan dengan COVID ini. Ya kita khawatir, mudah-mudahan di Lombok ini jangan ya. Banyak berdoa kepada Allah, insyaallah. Banyak membaca salawat at-tibbiyah itu. Salawat at-tibbi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adad kulli manun insyaallah. Ya, penyakit-penyakit itu akan hilang. Summa qala as-sami wal ishrun wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta bacaan Fatihah untuk almarhumah Bapu Mainah. Ya kita bacakan Fatihah ya. Ini amalnya 50.000 Al-Fatihah. Biar duit baca Fatihah ini. Kabeh nara 50.000 ya, 50.000 kabeh nampok. Ya berapa ribu yang bacakan Fatihah ini ya, luar biasa ya dapatnya pahala ini Bapu Mainah ya. Tapi kita juga yang baca ini dapat pahala, jangan mengatakan kembali baca Fatihah di aku tiba kepeng itu ya, itu kita juga mendapatkan pahala ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. بالعشايا والبكاء
يعلمها والسابقين وعلى